Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Mbak Jatuh di Sekolah Minggu Online Solidio. Hari ini kita akan bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, pagi ini seperti biasa ya, sebelum kita memulai ibadah Sekolah Minggu bersama, kita mau berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, karena Tuhan kembali membangunkan kami, hingga kami semua dapat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Solidio pagi ini dalam keadaan sehat. Meskipun kami masih beribadah secara online dari rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur Tuhan, karena berkat Tuhan kami masih bisa menikmati hari ini, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah online kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Ini doa kami ya Yesus, kiranya doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau, karena ini hari Minggu, berarti hari Minggu itu adalah hari khusus untuk Tuhan. Apakah hanya hari Minggu harinya Tuhan? Tidak ya, karena setiap hari adalah punya Tuhan. Karena hari ini sampai hari Senin sampai Minggu, semua hari yang kita lalui itu ciptaan dari Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita. Jadi hari ini kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Musik. Satu pujian hari ini harinya Tuhan. Tadi seperti yang Mbak Jatuh bilang, kalau harinya Tuhan itu nggak hanya hari Minggu, tapi setiap hari Tuhan selalu berkati, menyertai kita. Nggak hanya kita, tapi keluarga kita. Meskipun masih kita harus sekolahnya masih ada yang online, terkadang masuk ya, tapi kita mengucap syukur karena semakin hari berita yang sedang beredar tentang COVID sudah mulai berkurang. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena beritanya sudah semakin baik ya, sudah mulai menurun kasus COVID-nya. Jadi semoga kita segera dapat bertemu lagi, kita bisa bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di gedung sekolah minggu. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman di pagi hari ini, kan kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dengan kusyuk ya. Saat ini
yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Siapkan hati kami ya Yesus untuk mendengar setiap firman, setiap ajaran yang akan diberikan dari kakak-kakak ataupun pembawa firman kami di pagi hari ini. Kiranya firman yang akan kami dengarkan ini dapat kami ingat dan dapat kami teladankan dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran-Mu. Ini doa kami ya Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang siapkan Alkitab kalian, lalu kita mau mendengarkan firman pagi ini. Silakan. Halo teman-teman Solidio yang terkasih, kali ini berjumpa kembali dengan Mas Mada ya. Aduh, Mas Mada kangen nih, pengen ketemu teman-teman secara langsung. Kita berdoa supaya keadaan semakin baik dan semakin baik, sehingga kita bisa segera mengadakan ibadah Solidio atau sekolah minggu Solidio di tempat sekolah minggu seperti kebiasaan kita yang dahulu ya. Wah, saya nanti takutnya kalau ketemu teman-teman sudah pangling ini, sudah gede-gede ya, karena hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun sudah kita tidak beribadah secara langsung. Tapi tidak mengapa, kita bersyukur bahwa oleh karena pertolongan Tuhan kita ada dalam keadaan yang terbaik. Nah, sebelum hari ini kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan sekali lagi, mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan itu butuh pertolongan Tuhan, butuh pertolongan Roh Kudus Yesus Kristus, sehingga kita bisa memahaminya dengan benar. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami rindu pada siang hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar kehidupan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, sebab daripada-Mu lah kehidupan itu berasal. Ya Tuhan Yesus, jagai kami saat ini, jagai juga koneksi internet yang kami pakai karena kami beribadah melalui pertolongan tayangan di YouTube. Berdoa supaya segala sesuatu lancar sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan jelas. Tolong kami, singkapkan kami kebenaran firman, dan tolong kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman. Tolong juga hamba supaya bisa mengajar dengan segala kesederhanaan dan juga membuat rekan-rekan Solidio bisa mengenal kehendak-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, saya sebelumnya bertanya, kalau kata pelayan itu disebutkan, kira-kira apa ya bayangan teman-teman? Mungkin pelayan itu, wah, ada yang mungkin di rumahnya ada pembantu. Nah, mirip seperti itulah pelayan, bantu-bantu. Kadang-kadang di restoran ada orang yang mengantar makanan, menerima pesanan, memasakkan. Nah, itu pelayan. Tetapi pelayan itu ada di mana-mana, dan zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus, pelayan itu dipahami hampir mirip-mirip seperti budak, di mana dia betul-betul orang yang maaf rendah, melakukan tugas sehari-hari dengan terus-menerus. Tidak ada yang namanya pelayan itu cukup dipandang pada masanya. Pelayan ya pelayan. Kalau melakukan tugasnya itu ya memang seharusnya seperti itu. Tetapi kalau tidak melakukan tugas, ada teguran. Nah, lalu bagaimana jika seandainya kita mendengar bahwa anak manusia atau Tuhan Yesus Kristus datang menjadi pelayan untuk melayani? Nah, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya. Saya mengajak teman-teman Solidio untuk membuka dari Injil Markus. Markus pasal 10. Dicari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45.
Sudah ketemu? Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Mas Mada bacakan ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah teman-teman, suatu saat nih para murid itu rebut. Wah, di antara 12 murid itu siapa yang paling pinter? Siapa yang paling besar? Siapa yang paling dikasihi Tuhan? Dan siapa yang mungkin nanti layak menjadi orang kedua setelah Tuhan Yesus? Tiba-tiba Yohanes dan Yakobus itu lapor sama ibunya, "Bu, nanti tolong minta sama Tuhan Yesus, nanti kalau Tuhan Yesus jadi raja, biar Yohanes sama Yakobus jadi tangan kanan dan tangan kirinya Tuhan Yesus. Jadi orang yang duduk di sebelahnya tahta Tuhan Yesus ya." Dan itu membuat para murid semakin marah, terkhusus kepada Yohanes dan Yakobus. Nah, disitulah Tuhan Yesus berkata, ayat ini seringkali didengarkan atau dibacakan di dalam gereja kita, dan orang Kristen sangat tertarik kepada ayat yang dinyatakan Tuhan Yesus. "Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Seperti yang Mas Mada katakan tadi, jadi pelayan itu artinya apa? Jadi hambanya orang, melakukan pekerjaan bagi orang lain, demi orang lain, menjadi posisi yang tempatnya itu lebih rendah dari orang lain. Mungkin bahkan disuruh, dikongkon-kongkon, itu bersihkan sana, bersihkan sini, itu bawakan sana, bawakan sini, ambilkan makanan, cucikan pakaian, dan lain sebagainya. Pelayan memang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan. Dia datang menjadi pelayan. Dia datang artinya bukan Yesus mencucikan pakaiannya orang lain, tidak cukup itu. Tetapi Tuhan Yesus datang bagi kepentingan orang lain. Tuhan Yesus hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi dia hidup supaya orang lain itu menjadi lebih baik. Bahkan dikatakan memberikan nyawanya, bukan hanya tenaganya, bukan hanya merendahkan diri, tapi Yesus siap rela mati demi orang-orang lain. Dibuktikan dengan Yesus mati di atas kayu salib. Mati bagi Mas Mada, mati bagi teman-teman Solideo juga. Teman-teman yang terkasih Solideo, menjadi pelayan itu memang tidak enak, karena seringkali harus merendahkan diri di hadapan orang lain. Tetapi teladan yang diberikan Tuhan Yesus memang demikian. Kita lebih dahulu dilayani oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, Anda semua, teman-teman semua, dikasihi Tuhan Yesus sedemikian rupa, supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup melayani orang lain, hidup melayani Tuhan Yesus, dan hidup melayani orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi. Memang tidak enak. Dilayani dan melayani enak mana? Diambilkan makanannya dibandingkan dengan mengambilkan makanan adiknya, mana yang lebih enak? Menyapu rumah dengan melihat orang tua kita nyapu rumah,
mana yang lebih enak. Apalagi sambil duduk, sambil nge-game ya. Nah, itu pasti enak sekali. Tetapi saya meyakini, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan teladan. Anak-anak Allah tidak membiarkan dirinya menyusahkan orang lain. Bahkan dirinya harus bisa membantu orang lain. Sebab sudah dibantu dan ditolong oleh Tuhan Yesus lebih dahulu. Kita dibantu dengan cara, sekali lagi ya, dosa-dosa kita sudah ditanggung hukumannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak demikian, maka hari ini kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak demikian, Tuhan Yesus juga tidak berkata bahwa Dia sudah memberi nyawa bagi kita. Melayani tidak mudah, tetapi itu adalah cara yang sudah diberikan, diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Betul loh. Tidak enak memberikan kenyamanan bagi orang lain, tetapi akan jauh lebih bersukacita kalau kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang melayani kepentingan orang lain. Nah, teman-teman, apa kecenderungan kita sampai saat ini? Dilayani atau melayani? Kalau kita masih suka dilayani, maka kali ini giliran kita juga melayani. Dan ingat, sebenarnya seorang pelayan itu bukan menempatkan diri atau bukan menjadi orang rendahan. Tuhan Yesus berbicara, seorang pelayan itu nanti akan ditinggikan. Seorang pelayan itu nanti justru menjadi orang yang memperhatikan kepentingan banyak orang lain. Seorang pelayan bertindak demi kebaikan orang lain, dan itu sebenarnya pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani. Nah, sudahkah teman-teman menyediakan diri melayani keluarganya? Apa yang sudah dilakukan? Nah, tadi sudah sarapan kan? Tadi yang cuci piring siapa? Bapak, Ibu, Papa, Mama? Coba siang ini nanti kalau makan, coba setidak-tidaknya piring teman-teman nanti dicuci sendiri. Setidak-tidaknya piring teman-teman. Syukur-syukur mau mencucikan piring papa, mama, ibu, bapak. Dari hal yang sederhana ini saja. Nggak usah muluk-muluk. Wah, aku mau jadi pelayan. Tetapi hal yang sederhana tidak mau dilakukan. Teman-teman adalah pelayan Yesus Kristus yang ditempatkan di tengah-tengah keluarga. Layanilah keluargamu, layanilah ayah ibumu, layanilah saudaramu. Demikianlah cara kita menjadi atau meneladani Yesus Kristus. Ayo, sudah siap? Coba nanti makan siang yang bersih-bersih teman-teman. Atau itu lihat lantainya sudah bersih. Sapu. Biasanya siapa yang membereskan kamar? Orang tua atau teman-teman? Setidak-tidaknya tanggung jawab teman-teman lakukan. Ya, coba ya. Jadi pelayan, meneladani Yesus Kristus yang bahkan bukan hanya melayani orang lain, tetapi memberi diri, memberi nyawa bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat meneladani Tuhan Yesus sebagai pelayan di keluarga teman-teman. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini rindu meneladani Engkau sebagai pelayan. Kami rindu melakukan dari hal-hal yang sederhana. Kami rindu membantu orang tua kami, menolong saudara-saudari kami. Mampukan kami meneladani Engkau. Mampukan kami meneladani Engkau, sebab Engkau lebih dahulu melayani kami, sebab Engkau lebih dahulu memberikan nyawamu bagi kami. Saat ini kami belum diminta memberi nyawa, tetapi hanya mengorbankan sedikit kenyamanan kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kami. Tolong kami menjadi pelayan-pelayan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jadi pelayan yang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi juga orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, gimana tadi firmannya? Bagus kan? Keren ya?
jangan hanya hari ini aja kalian ingat, tapi tadi firman-Nya apa yang kalian dapatkan, kalian cermati, diingat, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tidak terasa nih, udah mau akhir dari ibadah online kita. Jangan sedih ya, minggu depan kita masih bertemu lagi dengan kakak-kakak yang lain, dengan firman Tuhan yang lain. Sebelum kita tutup, kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Yuk semuanya sambil berdiri, kami gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kalau kalian merasa sakit harus segera minum obat, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi ya. Jangan lupa tugas kalian adalah sebagai seorang anak, berarti harus mematuhi dan mendengarkan nasihat orang tua. Jangan lupa tugas kalian sebagai pelajar, belajar, dan tugas kalian sebagai anak Tuhan adalah selalu berbuat baik. Oke, sampai jumpa.